Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi hari ini, kami dari kelas eksperimen D dengan dosen pengampu, Ibu Uli, Sarjana Psikologi MSI Psikolog, kami membawakan tema eksperimen pengaruh zikir terhadap tingkat kecemasan dan konsentrasi mahasiswa dengan studi eksperimen menggunakan STAE 6 dan Sutes. Kelompok kami beranggotakan Nini Tauhinisi, Luba Laila Khumairah, Lydia Hayati, Desi Putri Amalia, Inggit Fauzia Nur Afandi, dan Shaula Jasmine Vendra. Next. Next. Untuk latar belakangnya, mahasiswa merupakan kelompok yang rentan mengalami kecemasan akademik akibat tuntutan akademik yang tinggi, tekanan evaluatif, serta ketidakpastian masa depan. Kecemasan yang tidak terkelola dengan baik dapat mengganggu fungsi kognitif, khususnya kemampuan konsentrasi, karena meningkatkan munculnya pikiran yang tidak relevan dengan tugas sehingga menghambat fokus perhatian dan efisiensi pemrosesan informasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas belajar, performa akademik, serta kesejahteraan psikologis mahasiswa. Salah satu pendekatan yang berpotensi mempengaruhi kecemasan dan konsentrasi adalah praktik zikir yang dipahami sebagai aktivitas menyatu hati secara berulang dan melibatkan aspek kognitif, afektif, serta praktis yang mampu membantu regulasi emosi dan meningkatkan kontrol atensi. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan zikir dan konsentrasi belajar mahasiswa. Namun sebagian besar masih menggunakan desain korelasional sehingga belum dapat menjelaskan hubungan kausal. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akan penelitian eksperimen yang secara langsung menguji pengaruh zikir terhadap perubahan tingkat kecemasan dan konsentrasi mahasiswa menggunakan instrumen standar seperti STAI 6 untuk kecemasan dan stroke test untuk konsentrasi. Next. Tujuan penelitian yaitu menguji perbedaan tingkat kecemasan dan konsentrasi antara mahasiswa yang mendapatkan perlakuan zikir dan kelompok kontrol, serta melihat penurunan kecemasan dan peningkatan konsentrasi secara signifikan pada kelompok perlakuan. Baik, selanjutnya adalah pada kerangka teori. Pada penelitian ini, kerangka teori didasarkan pada konsep regulasi emosi dan kontrol atensi. Zikir dipandang sebagai aktivitas spiritual yang dapat membantu individu menenangkan pikiran dan mengelola emosi. Melalui pengulangan nafas dan fokus perhatian, zikir berperan dalam menurunkan tingkat kecemasan. Selain itu, zikir juga berkaitan dengan kemampuan konsentrasi. Aktivitas ini melatih individu untuk memusatkan perhatian dan mengurangi gangguan pikiran, sehingga berdampak pada peningkatan kontrol atensi. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa zikir dapat mempengaruhi tingkat kecemasan dan konsentrasi mahasiswa melalui mekanisme regulasi emosi dan kontrol perhatian. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Partisipan dari penelitian eksperimen kami berjumlah 20 mahasiswa aktif dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun. Laki-laki dan perempuan seimbang, dibagi ke dalam kelompok eksperimen dengan N sama dengan 10 dan kontrolnya N berjumlah 10. Kemudian desain,
eksperimen pretest post-test control group design, variabel bebasnya adalah praktik zikir, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat konsentrasi. Nah, pengukurannya konsentrasi itu diukur menggunakan struk test dengan 2 indikator, yaitu jumlah jawaban benar dan waktu pengerjaannya. Jadi instrumen yang sama digunakan pada pretest dan posttest. Untuk perlakuan, kelompok eksperimen ini melakukan praktik zikir selama kurang lebih 15 sampai 20 menit dalam suasana yang tenang. Sedangkan kelompok kontrol melakukan aktivitas netral, yaitu duduk dengan tenang sambil membaca teks non-religius dengan durasi yang sama. Manipulation check-nya dilakukan setelah intervensi menggunakan skala fokus dan ketenangan. Hasil menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, dengan T18 sama dengan 3,30, P-nya sama dengan 0,004. Kemudian yang terakhir, analisis data dan kontrolnya. Data dianalisis menggunakan uji pair dan independent samples atau alternatif non-parametrik. Kontrol variabel luar itu diukur melalui kondisi perlakuan setara serta perbandingan skor pretest antar kelompok. Selanjutnya ada hasil penelitian berdasarkan hasil t-test analisis menunjukkan bahwa adanya perbedaan pretest dan juga post-test. Waktu pretest dan post-test menunjukkan hasil nilai P adalah 0,027 sehingga nilai P yang didapatkan signifikan karena nilai P kurang dari 0,05. Skor pretest dan post-test menunjukkan hasil nilai P adalah 0,022 sehingga nilai P yang didapatkan signifikan karena nilai P kurang dari 0,05. Selanjutnya, berdasarkan uji independent sample t-test, analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel manipulation check antara dua kelompok yang dibandingkan. Hasil uji menunjukkan nilai P sebesar 0,004 sehingga nilai P yang diperoleh signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Selain itu, hasil uji Mann-Whitney menunjukkan nilai P sebesar 0,009 sehingga nilai P yang didapatkan signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pada variabel manipulation check antara kedua kelompok. Selanjutnya berdasarkan grafik terlihat adanya perbedaan nilai manipulation check antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 menunjukkan nilai rata-rata manipulation check yang lebih tinggi dibandingkan kelompok 2. Hal ini ditunjukkan oleh posisi min kelompok 1 yang berada di sekitar 7,9 sedangkan min kelompok 2 berada di sekitar nilai 5,8. Selain itu, nilai median pada kelompok 1 juga tampak lebih tinggi dibandingkan kelompok 2. Interval kepercayaannya 95% pada kelompok 1 dan kelompok 2 tidak sepenuhnya saling tumpang tindih yang menunjukkan adanya perbedaan nilai manipulation check antara kedua kelompok. Dengan demikian, grafik ini memperlihatkan bahwa kelompok 1 memiliki nilai manipulation check yang lebih baik dibandingkan kelompok 2, baik dilihat dari nilai rata-rata maupun nilai median. Oke, baik. Selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini diarahkan pada penafsiran temuan eksperimen mengenai pengaruh praktik zikir terhadap konsentrasi mahasiswa yang diukur melalui perubahan waktu pengerjaan dan skor strop test sebelum dan sesudah perlakuan. Berdasarkan hasil analisis statistik, ditemukan adanya perbedaan yang bermakna antara kondisi pretest dan post-test yang ditunjukkan oleh penurunan rata-rata waktu pengerjaan serta peningkatan skor jawaban benar setelah perlakuan diberikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik zikir berkontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan konsentrasi mahasiswa. Hasil penelitian ini itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Juliani dan CVI tahun 2025 dalam jurnal Society yang menyatakan bahwa kebiasaan zikir memiliki hubungan positif dengan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Meskipun penelitian tersebut menggunakan pendekatan koresional, kesesuaian hasil menunjukkan bahwa zikir berpotensi membantu individu dalam mengarahkan perhatian secara lebih fokus dan mengurangi gangguan kognitif selama aktivitas akademik. Penelitian ini itu melengkapi temuan sebelumnya dengan menggunakan desain eksperimen sehingga memberikan bukti yang lebih kuat mengenai hubungan
kausal antara zikir dan konsentrasi. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Research and Development Journal of Education atau RDJE yang menekankan pentingnya pengelolaan kondisi psikologis yang dalam mendukung performa kognitif peserta didik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa intervensi yang berfokus pada pengendalian emosi dan perhatian mampu meningkatkan efektivitas proses belajar. Dalam konteks ini, zikir dapat dipahami sebagai bentuk latihan perhatian terfokus atau focus attention practice yang membantu individu mencapai kondisi psikologis yang lebih tenang sehingga memfasilitasi peningkatan konsentrasi. Meskipun hasil uji berpasangan menunjukkan perbedaan yang signifikan, analisis perbandingan antara kelompok tidak seluruhnya menghasilkan perbedaan yang bermakna secara statistik. Kondisi ini tuh kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan penelitian seperti jumlah partisipan yang relatif kecil, durasi perlakuan yang singkat, serta adanya variabel luar yang sulit dikendalikan secara optimal, termasuk tingkat kelelahan, stres akademik, dan perbedaan kemampuan awal konsentrasi antar partisipan. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi besar efek perlakuan dan terdeteksi secara statistik. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zikir berpotensi diterapkan sebagai intervensi sederhana untuk membantu mahasiswa meningkatkan konsentrasi belajar, khususnya dalam menghadapi tuntutan akademik tinggi. Namun demikian, implementasi ini perlu mempertimbangkan konteks individu dan lingkungan agar manfaat yang diperoleh dengan optimal. Sebagai bahan evaluasi, penelitian ini memiliki keterbatasan pada pengguna desain eksperimen jangka pendek dan instrumen pengukuran konsentrasi yang masih terbatas pada satu jenis tes kognitif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih besar, memperpanjang durasi intervensi, serta mengombinasikan berbagai alat ukur agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Dengan pengembangan tersebut, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas zikir terhadap fungsi kognitif mahasiswa. Selanjutnya ada implikasi penelitian. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zikir berpotensi diterapkan sebagai intervensi sederhana untuk membantu mahasiswa meningkatkan konsentrasi belajar, khususnya dalam menghadapi tuntutan akademik yang tinggi. Namun, implementasi ini perlu mempertimbangkan konteks individu dan lingkungan agar manfaat yang diperoleh dapat optimal. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik zikir memiliki potensi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan konsentrasi mahasiswa. Zikir juga dilakukan secara berirama dan berulang, mampu membantu menenangkan kondisi psikologis, menurunkan ketegangan emosional, serta menstabilkan respon fisiologis sehingga mahasiswa berada pada kondisi tenang namun tetap waspada dan lebih mampu memusatkan perhatian. Perbandingan dengan kelompok kontrol menunjukkan bahwa mahasiswa yang melakukan zikir memiliki tingkat konsentrasi lebih baik, sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Nah, temuan ini menegaskan bahwa zikir tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi regulasi diri untuk menjaga stabilitas emosi dan kesiapan kognitif mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa disarankan menjadikan zikir sebagai salah satu cara sederhana untuk membantu meningkatkan fokus saat menghadapi tuntutan akademik. Sementara, penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan sampel yang lebih luas, durasi intervensi yang lebih bervariasi, serta pengamatan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan efeknya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.